Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk memahami secara paripurna terhadap hati yang selamat dan akal yang sehat, diperlukan seorang guru atau mentor. Mengapa demikian? Untuk mencapai sesuatu yang benar dan tepat, tentu diperlukan seorang pembimbing yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang sedang kita tuju. Namun apa yang terjadi kalau seandainya kita memahami, menata tentang hati yang selamat dan akal yang sehat tanpa seorang mentor, maka akan sangat sulit sekali untuk bisa sampai bahkan memahami secara paripurna dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Siapa guru yang kita maksud? Sebagaimana yang telah saya tulis dalam buku Jalan Mencari Guru Mursyid, Potret Perjalanan Spiritual Mencari Diri Sejati, telah dikatakan bahwa seorang guru yang dimaksud di sini atau seorang mentor adalah seseorang yang telah sampai ke hadirat ilahi Rabbi dalam pemahaman hakikat dan ma'rifat. Dia telah memahami secara paripurna dan dia telah menguasai ilmu tentang memahami siapa yang dimaksud dengan yang pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru ini, setelah mereka sampai kepada hadiratnya, kemudian turun lagi ke bawah yang bertujuan untuk membawa para penjalan, yang membawa para pencari tentang sejati diri untuk menemukan tentang siapa gurunya yang ada dalam dirinya, dan khususnya adalah akan mengetahui siapa Rabbnya. Karena kita dulu kala ketika dalam kandungan seorang ibu, kita pernah ditanya ketika Allah telah tiupkan ruhnya ke dalam diri kita pada masa itu, kemudian ia bertanya. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah sang pemeliharamu? Bukanlah aku inilah seorang gurumu? Maka pada saat itu kita menjawab tanpa ada golongan etnis, tanpa bahasa, tanpa daerah, bahkan tanpa agama pun sekalipun, mereka menjawab pada saat itu, qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan engkau adalah guru kami. Engkau adalah yang memelihara guru kami. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu seluruh manusia tanpa terkecuali, baik yang beragama Islam, yang beragama Kristen, baik beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, dan sebagainya, seluruh agama yang ada di muka bumi ini mengatakan pada saat itu, engkau adalah guruku, engkau adalah Tuhan. Nah, guru ini yang bertujuan mengenalkan kembali kepada setiap orang untuk mengenal siapa yang dimaksud dengan Rabb pada masa itu. Tentunya dengan berpenampilan sesuai dengan masanya. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam pengantar. Silakan Anda lihat pengantar untuk memahami guru mursyid itu, bahwa seorang guru tadi itu bisa berpenampilan dia seorang yang tidak disangka dia adalah seorang guru yang lemah dan hina, atau juga dia akan berpenampilan lebih necis seperti hal layak lainnya sebagai seorang profesional ataupun yang lain dan lainnya. Yang pasti seorang guru
dia bertugas adalah membawa kembali setiap diri manusia yang telah jauh berjalan dan setelah lupa terhadap sejati dirinya. Mengapa kita harus mencari seorang mentor, seorang guru? Telah Allah katakan secara tegas, yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Apa kata Allah? Saya tegaskan lagi, yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi kata Allah, pada hari ini setiap manusia akan dipanggil berserta imamnya, berserta gurunya. Dan barang siapa yang diberi kitab itu catatannya dengan kanan, mereka akan membacanya. Dan sama sekali Allah tidak akan menzalimi sekalipun sebesar biji sawi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini telah tegas bahwa Allah sangat menghormati dan Allah telah memerintah secara tidak langsung agar setiap diri manusia ini memiliki seorang guru. Kalau guru itu nanti akan mengantarkan kepada setiap orang agar kembali lagi ke rumah sejatinya. Seorang guru itu akan mengenalkan kembali siapa yang telah memelihara dulu kala, yaitu yang bernama Rabb. Dan Allah katakan bahwa nanti orang tersebut akan mendapatkan kitab. Kitab apa yang dimaksud? Tentunya nanti akan kami bahas. Yang dimaksud dengan kitab di sini. Dan kata Allah juga, barang siapa a'ma. A'ma itu artinya barang siapa yang buta. Buta apa? Terutama adalah buta hatinya. Yang sama sekali tidak ada tergores dalam hatinya untuk memiliki seorang guru. Karena telah merasa cukup dengan apa-apa yang dibacanya. Padahal, wahai sahabatku, al-ilmu laysa fis sudur wa innama ilmu fis sudur. Para ulama telah mengatakan bahwa yang namanya ilmu bukan dalam tulisan atau buku-buku. Kita datang ke perpustakaan, kita datang ke toko buku dan kita membelinya, kemudian kita membacanya. Belum cukup. Kenapa demikian? Innamal ilmu fis sudur. Ilmu di dalam hati. Bahkan Imam Syafi'i telah mengadu sakautu ila waki'in su'al hibdi. Imam Syafi'i telah mengadu ke gurunya, ke Imam Waki. Wahai guru, aku ini sangat sulit sekali menghafal. Maka gurunya mengatakan, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Memberikan nasihat kepadaku agar senantiasa meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Kenapa demikian? Fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asyi. Ilmu itu adalah merupakan nur, sebagai lentera, sebagai cahaya untuk dijadikan sebagai navigasi dalam kehidupan. Sementara navigasi ini, kata Allah, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Oleh karena itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah dibuka hati ini untuk memiliki guru, agar nanti pancaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayah itu turun. Kalaulah telah turun ke dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan jalan yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Itu jalan yang diridhoi oleh Allah, jalannya para syahidun, jalannya para mujahidun, jalannya para al-arif billah, orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dengan Rasulnya, dan sudah pasti orang-orang yang senantiasa berjalan bersama gurunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida.
Barang siapa yang telah Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka sama sekali dia tidak akan mendapat seorang guru yang bisa membawa terhadap petunjuk tersebut. Apa yang maksud dengan hidayah? Sebagaimana telah kami bahas beberapa kali dalam pertemuan dalam majelis rumah saya ini, bahwa yang dimaksud dengan hidayah petunjuk itu bukan datang secara rasional, datang secara gaib tidak kelihatan. Tapi hendaklah kita mencari yang namanya hidayah itu yang pasti, yang harus ada di depan mata kita, yang bisa dirasionalisasi dengan akal. Apa itu hidayah? Yaitu adalah guru. Jadi Allah telah tegas, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, hidayah adalah bukan suatu barang yang abstrak, karena sesuatu yang telah Allah sampaikan semuanya adalah masuk akal, semuanya adalah rasional. Tinggal kita bagaimana memahami tentang firman-firman Allah yang bersifat abstrak dan menjadi rasional dan menjadi nyata. Tentunya untuk bisa merasionalisasikan terhadap sesuatu yang belum jelas, boleh dikatakan mutasyabihat, atau ayat-ayat Allah yang harus benar-benar dicerna dengan akal, maka harus membutuhkan yang namanya akal sehat. Tentunya akal sehat ini senantiasa berbasiskan yang namanya tentang hati yang selamat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat semuanya, terutama yang ada di majelis rumah saya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada diri kita. Mengapa senantiasa memberikan hidayah? Artinya kepada sahabat yang telah memiliki seorang guru, semoga tetap berkonsisten, istiqomah dalam perjalanannya, dan senantiasa mendapatkan ajaran demi ajaran, hikmah demi hikmah yang disampaikan oleh seorang guru. Begitu juga kepada sahabat semuanya yang belum menentukan untuk memilih seorang guru, semoga Allah beri petunjuk dan membukakan hati, serta bisa merasionalisasi terhadap calon seorang gurunya. Karena barang siapa tidak berguru, kata Allah, falan tajidallahu waliyan mursyida. Artinya barang siapa yang telah Allah sesatkan itu apa? Yaitu orang yang sama sekali tidak terbuka dalam hatinya, tidak bergeming hatinya untuk menerima seseorang itu menjadi mentor dalam hidupnya. Kapan kita harus memiliki seorang guru? Jawabannya adalah now, right now. Al-an, jawabannya adalah sekarang dan sekarang tanpa nanti. Mengapa harus sekarang dan sekarang tanpa harus nanti? Karena kita tidak mengetahui, karena kita belum paham. Siapa tahu kita sebelum mendapatkan seorang guru, belum berpegang teguh dengan guru, sakaratul maut menghampiri kita, apa daya. Tidak akan mampu siapapun kalau malaikat maut telah datang dan hadir kepada kita. Jadi alangkah baiknya bersegeralah kepada para sahabat semuanya yang saya cintai dan Allah cintai, untuk senantiasa berpegang teguh terhadap guru bagi yang telah memegangnya. Dan bagi orang yang sahabat yang belum punya guru, senantiasa bersegera dan bersegera. Kami yakin Anda pasti akan memiliki seorang guru kalaulah hati Anda dibuka untuk menerima orang tersebut yang senantiasa selama ini membimbing kepada Anda. Senantiasa orang tersebut memberikan hikmah-hikmah. Senantiasa orang tersebut memberikan tausiah terutamanya senantiasa mengingatkan kepada kita, maka dia akan menjadi seorang guru Anda. Di mana guru yang akan menjadi panutan kita, yang benar-benar sempurna pemahaman hakikat dan ma'rifatnya, tidak ada di mana-mana kecuali di dalam hati. Mengapa di dalam hati? Bagaimana caranya? Sementara yang zuhir aja belum dapat. Untuk bisa menemukan sejati guru dalam hati, tentunya sahabat semuanya harus mendapatkan dahulu guru yang lahir, guru yang zuhir, yang bisa berkata-kata secara lahiriah seperti ini. Nanti guru yang lahiriah itu akan membawa Anda
akan mengantarkan dan menerangkan terhadap guru yang ada di dalam diri Anda. Itulah yang namanya guru. Guru senantiasa yang namanya selalu melakukan namanya inner journey, melakukan perjalanan terhadap diri. Bukan yang guru yang selalu mengadakan outer journey, mengadakan perjalanan keluar. Tapi guru yang hakiki adalah guru yang inner journey, mengadakan perjalanan terhadap diri. Bukankah pada saat ini kita sedang mengalami namanya pandemi COVID-19. Ini adalah hikmah terbesar daripada Allah untuk segera kita masuk ke dalam diri. Karena selama ini dengan adanya corona, dengan adanya lockdown, itu sebenarnya adalah merupakan peringatan bagi Allah agar senantiasa manusia di muka bumi ini untuk masuk ke dalam dirinya, membuka dirinya, dan terutama membuka pintu yang namanya hati. Kalaulah telah membuka pintu hatinya, maka akan datang yang namanya guru. Ahlan wa sahlan wa ahlan wa marhaban ya jaddalah Husain. Selamat datang, wahai guru yang mulia. Siapa ya guru yang mulia yang sejatinya? Yang sudah pasti guru yang mulia dan dikasihi oleh Allah sebagai Habibullah. Dialah yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengenalnya? Pastinya Anda temukan dulu guru yang lahiriah. Nanti dia akan mengantarkan kepada Anda terhadap guru yang ada di dalam hati. Kalaulah kita telah menemukan guru dan berpegang teguh dengan guru yang lahiriah tersebut, bagaimana untuk kita bisa berjumpa yang namanya guru yang ada di dalam hati kita ini? Biasanya sahabatku yang mulia, guru akan memberikan tips-tips, tahapan-tahapan terhadap seorang guru muridnya, ada seorang salik atau santrinya untuk cara mengetahui bagaimana mendapatkan guru di dalam diri. Minimal tips yang bisa kita lakukan adalah senantiasa kita ini harus duduk tenang. Artinya senantiasa kita bangun malam, melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kita melantunkan kalimah-kalimah thayyibah sambil duduk termenung. Kita merenungi terhadap perjalanan hidup kita itu. Kemudian kita merenungi bagaimana kalau tiba-tiba yang namanya sakaratul maut datang kepada kita. Dan pastinya kita senantiasa minta ampun. Tahapannya itu yang sering banyak duduk yang nama dalam bahasa Arab adalah dengan namanya tafakkur. Dalam bahasa budaya dengan namanya adalah bermeditasi. Dalam bahasa yang lain namanya tirakat. Yang pasti isinya adalah kita masuk merenungi terhadap diri yang dalam. Tahap yang pertama. Tahap yang kedua ini sebagai alternatif setelah kita menemukan guru. Tahap yang kedua adalah kita senantiasa dalam merenung itu kita keluar masuk napas. Kita mengatur napas, mengapa napas? Karena napas itu adalah sumber daripada kehidupan. Mengapa menjadi sumber kehidupan? Tentu. Kalau kita tidak ada namanya udara, kalau kita tidak bisa lagi menghirup udara, itu yang namanya kita telah mati. Oleh karena itu para guru-guru di kampung, para guru-guru yang sederhana, yang dalam tarekat maupun dalam majelis lainnya, senantiasa mengajarkan bagaimana berzikir untuk keluar masuk dan nafas. Sehingga betul kita berzikir ini adalah fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kita berkedip, setiap kita bernapas, senantiasa kita melantunkan yang namanya kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Itu yang namanya Asmaul Husna. Tahapan yang ketiga adalah nanti kita mengucapkan beberapa kalimat yang baik. Silakan Anda ikuti kepada guru-guru Anda yang telah membimbing Anda. Ikuti seluruh kalimat-kalimat yang diberikan oleh guru-guru Anda. Anda harus yakin bahwa kalimat yang diberikan guru Anda itu adalah merupakan sebagai pengantar untuk membuka pintu seorang guru di dalam diri. Mengapa kita harus yakin dengan seorang guru? Kalau kita tidak yakin lagi terhadap guru, siapa yang akan kita jadikan sebagai penanggung jawab terhadap kita menempukan yang namanya Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tahapan yang keempat adalah kita duduk
termenung berkonsentrasi. Konsentrasi artinya kita fokus. Biasanya para guru akan mengajarkan bagaimana kita berkonsentrasi secara benar dan tepat. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu ingin menjelaskan tentang jalan mencari guru mursyid. Semoga sahabat semuanya terketuk hatinya dan membuka hati lebar-lebar untuk menerima seorang guru yang akan jadikan sebagai navigasi kehidupan. Kami mendoakan kepada para sahabat semuanya sekali lagi, semoga senantiasa Allah menjadikan hati-hati Anda sebagai hati-hati yang benar-benar selamat. Senantiasa dibimbing oleh guru-guru Anda terhadap perjalanan yang selamat, perjalanan yang shiratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala buka pikiran Anda sehingga Anda benar-benar cerdas dan bisa merasionalisasi terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru, terutama bisa mencerna terhadap pemahaman-pemahaman yang akan turun tahap demi tahap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.